إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas beberapa kali pertemuan dalam serial golongan orang-orang yang diharamkan surga, maka mulai dari subuh kita akan membahas serial yang lain, yaitu tentang golongan orang-orang atau amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Itu berdasarkan hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari neraka itu adalah salah satu yang wajib diangan-angankan oleh setiap mukmin. Seorang mukmin percaya dengan indahnya surga dan percaya dengan dahsyatnya neraka. Kalau dia sudah percaya dengan azab Allah yang begitu pedihnya di dalam neraka, maka wajib baginya menghindar. Kalau tidak menghindar, otomatis dia sebenarnya belum menjadi mukmin, karena dia masih belum percaya penuh. Rasulullah SAW telah dinampakkan neraka oleh Allah, dan Rasulullah lah yang kemudian menjelaskan ke sahabat bagaimana dahsyatnya siksa. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi menyebutkan neraka itu dipanaskan bukan sehari dua hari, tapi ribuan tahun. Dan apinya mulai dari proses pemanasan awal itu berubah, mulai dari warna putih, kemudian berubah ke kuningan dalam hadis Nabi, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun berikutnya berubah menjadi api merah, dipanaskan lagi sampai berubah menjadi api biru. Makanya sekarang orang jual kompor itu dengan andalan api biru. Kenapa? Karena derajat panasnya melebihi daripada derajat api yang merah. Selesaikah neraka berhenti di situ? Tidak. Rasulullah menjelaskan dipanaskan kembali, dan akhirnya api di neraka itu bukan lagi merah, tapi berubah menjadi hitam. Dan ini sepanas-panasnya api. Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadis, perbandingan antara panasnya api dunia dengan api di neraka adalah 70 kali lipat. Ini Rasulullah yang sebutkan, 70 kali lipat. Kita dengan asap api dunia saja tidak sanggup tahan. Seorang istri ketika memasak di dapur, terpercik minyaknya saja, terpercik, bukan jatuh ke dalam minyak, terpercik minyaknya saja perlu waktu untuk menenangkan diri sekitar beberapa jam. Itu belum perlu waktu untuk menghilangkan bekasan luka.
baru satu tetes minyak panas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau benar-benar kita beriman dan bertakwa, selayaknya kita takut kepada Allah dengan azabnya. Rasulullah sampai mengatakan, kalau seseorang melewati di bawah teriknya matahari terlalu terik, kita dalam 2-3 hari ini Masya Allah panasnya luar biasa. Rasulullah menyebutkan terlalu panas itu tanda min fayhi jahannam, jahannam sedang mendidih. Ini hadis Nabi. Rasulullah mengatakan, kalau engkau merasakan panasnya matahari di dunia, sebenarnya bukan sepenuhnya dari matahari, tetapi karena jahannam sedang mendidih. Masya Allah, kita tidak tahu di mana jahannam, dan kita tidak tahu berapa juta kilometer jaraknya antara kita. Jahannam mendidih, kita mendidih di dunia. Kalau di beberapa negara Arab yang suhunya panas hari, itu sampai lengket sandal di aspal. Kalau berdiri tidak bergerak-gerak, sampai lengket sandal di aspal. Itu baru mendidih jahannam. Bagaimana seandainya kita dicampakkan ke dalam jahannam? Jadi jemaah dengan Allah, wajib takut ke Allah. Rasulullah SAW begitu sedihnya ketika pamannya Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hanya karena memperturutkan rayuan dari pemuka-pemuka kafir Quraisy. Jadi Abu Jahal datang ketika sakaratul mautnya Abu Talib, lalu dia mengatakan, apakah engkau tega meninggalkan agama nenek moyang kita? Bukankah engkau seorang pembesar di antara kami? Rasulullah terus mendesak, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Abu Talib mendengarkan sekali Nabi, mendengarkan Abu Jahal dan kawan-kawan, lalu akhirnya beliau tidak mengucapkan kalimah tauhid. Dan apa yang terjadi? Beliau meninggal dalam keadaan kafir. Rasulullah begitu sedihnya karena pamannya yang memeliharanya dari waktu kecil. Pamannya lah yang membela dari kekejaman kafir Quraisy, walaupun tidak mau mengikuti agama Nabi. Langsung Rasulullah memohon kepada Allah, wahai Allah, kalau engkau tidak Islamkan Abu Talib pamanku di dunia, maka Islamkanlah di akhirat. Disitulah langsung Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, urusan memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai bukan urusan, tapi Allah lah yang memberi hidayah. Artinya Allah tidak bisa mengislamkan orang yang tidak Islam di dunia. Jadi tidak ada cerita lagi ketika sakaratul maut sudah selesai, dia tidak bisa kembali diislamkan. Bertambah-tambah sedih Nabi. Dan Rasulullah memohon kepada Allah, kalau begitu ya Allah, maka berikanlah pamanku serendah-rendahnya, seringan-ringannya azab di akhirat. Nah, disitulah kemudian Rasulullah menjelaskan di hadis yang lain, di antara serendah-rendahnya, seringan-ringannya azab di dalam neraka, penduduk neraka hanya disuruh memakai sandal dari api neraka. Jadi tidak dicampak ke dalam neraka. Setiap hari mereka hanya disuruh memakai sandal dari api neraka. Jadi sandalnya terbuat dari api neraka, itu saja, disuruh pakai sandal saja. Rasulullah kemudian berkata, ketika seseorang memakai sandal tersebut, maka mendidihlah otaknya, mendidihlah ubun-ubunnya. Na'udzubillah, kaki yang pakai, otak yang mendidih. Padahal antara sandal, antara tapak kaki dan otak itu punya jarak. Begitulah dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah neraka Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hadis Nabi menjelaskan tentang bagaimana Allah memproses siksaan supaya betul-betul terasa. Salah satu caranya adalah semua penduduk neraka dibesarkan tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi pion-pion seperti kita ini.
dibesarkan oleh Allah supaya lemah mendapatkan siksa. Karena di dunia saja orang kalau besar nyamangat dan cukian. Kalau badannya besar itu kita pukul dah. Dumho dapur kena masuk. Dimanapun kita cubit, yang kena dagingnya. Di neraka Allah besarkan tubuh penduduk neraka. Tidak ada yang kecil, semuanya besarkan. Berapa ukuran besarnya? Rasulullah menjelaskan dalam hadis, ukurannya satu gigi sebesar gunung Uhud. Satu gigi sebesar gunung Uhud. Sedangkan susunan gigi kita Allah ciptakan 32 kali susunan. Maka bayangkan gunung Uhud berjejer 32, 16 di atas, 16 di bawah. Itu ukuran gigi. Jangan tanya tubuhnya. Kenapa Allah ciptakan begitu? Liyazuqul azab, biar mereka benar-benar merasakan azab. Jadi Allah benar-benar marah. Allah benar-benar marah. Yang sudah masuk neraka hanya dia sayang Allah. Benar-benar marah. Oleh karena itu jemaah Allah, mari kita belajar sebentar dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Kira-kira adakah amalan yang disebutkan oleh Allah dan Nabi yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Jadi bukan satu dua hadis, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Untuk hari ini kita akan lihat amalan pertama yang bisa membuat kita insya-Allah Allah selamatkan dari dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan orang-orang yang mentauhidkan Allah, semata-mata beribadah hanya karena Allah. Ini golongan pertama, diharamkan untuk masuk ke dalam neraka Allah. Jemaah neraka Allah, mentauhidkan Allah itu bahagian daripada akidah. Jadi akidah itu luas, pembahasannya tentang sesuatu yang gaib. Salah satu pembahasan cabang dari akidah adalah ilmu tauhid. Tauhid mengenal Allah dalam wahdaniyahnya. Jadi Allah itu dikenal dengan 99 namanya, sifat-sifatnya. Itu kita kenal setelah Allah sendiri memperkenalkan dirinya. Jadi kita tidak bisa menebak-nebak siapa Allah. Kita hanya bisa bicara tentang Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Dan sifat Allah yang paling utama adalah La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ingin selamat dari api neraka, amalan pertama yang harus ada pada dirinya adalah dia benar-benar tidak punya Tuhan selain Allah. Benar-benar tidak punya Tuhan selain Allah. Barang siapa yang punya Tuhan selain Allah, tidak ada jaminan sedikit pun bisa lepas dari api neraka. Bahkan Allah paling benci kepada orang yang mensyirikkan. Allah paling benci. Oleh karena itu, semua agama di luar agama Islam dipastikan neraka. Jadi kita jangan terbius dengan kalimat orang yang mencoba meragu-ragukan itu. Ada orang yang mengatakan bahwa mungkin neraka itu orang kafir, orang Nasrani kan ada juga yang baik-baik, lebih baik daripada kita. Ada yang hati mereka lebih lembut daripada kita. Itu ada pendeta yang senyumnya lebih indah, perangainya lebih baik, akhlaknya lebih baik. Kita mulai meragu-ragukan. Memang mereka baik perangainya, tapi ingat mereka berbuat kejahatan yang paling besar di sisi Allah, yaitu menghina Allah. Yang ciptakan mereka Allah, yang berikan rezeki kepada mereka Allah, yang izinkan mereka tinggal di bumi ini Allah, yang izinkan mereka membesar kemudian bisa mencari nafkah Allah, yang kasih makan Allah, yang berikan mereka istri Allah, yang berikan mereka anak. Tapi mereka tidak mempercayai bahwa Allah itu ada bersama mereka. Bapak Ibu nakal Allah, kalau kita punya
punya anak, baiknya minta ampun anak kita, diakui sama satu komplek. Sabah kampung itu dia tanya, anak siapa? Anak fulan. Masya Allah, baiknya minta ampun. Baik, semua orang mengatakan baik, tapi anak ini tidak mengakui kita sebagai ayahnya. Dia baik, hari-harinya baik, salat Masya Allah luar biasa, tetapi tidak mengakui kita sebagai ayahnya. Kira-kira kita akankah bertambah senang atau tidak? Apakah kita akan mengatakan kepada semua orang bahawa tidak mengapa, saya tidak diakui tidak mengapa, yang penting dia baik? Tidak ada kalimat itu. Yang akan kita katakan, nampaknya baik, yang berkata-katanya manusia, itu manusia itu paling palis, kata kita. Kenapa? Tidak diakuinya kita sebagai ayah. Kita yang membesarkannya, kita yang membuat dia sampai begitu, tetapi Masya Allah kita tidak diakui. Jadi orang-orang di luar agama kita, di luar agama Islam, dipastikan neraka, kecuali mereka sempat bertaubat, masuk kembali ke Islam, mengenal Islam, mengenal Allah sebelum kematiannya, walaupun sedetik sebelum kematiannya. Karena bagi Allah tidak penting untuk mereka banyak ibadah setelah masuk Islam, itu bagi Allah tidak terlalu penting. Yang paling penting bagi Allah yaitu diakui sebagai Tuhan mereka. Itu sudah cukup bagi Allah untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Makanya Abu Hurairah dalam salah satu hadis menyebutkan salah seorang sahabat yang tidak sempat solat. Saya lupa namanya dalam hadis. Tidak sempat solat di kampungnya. Itu hampir semua saudaranya masuk Islam, sudah masuk Islam. Dia tidak mau masuk Islam. Sampai akhirnya dia sadar di detik-detik ketika terjadi perang, salah satu perang yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bertanya kepada fulan, saudaraku sudah ikut perang bersama Nabi. Kata dia, baiklah kalau begitu aku pun ikut perang. Lalu dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, aku ikut perang bersama. Kata Rasulullah, engkau bukan seorang mukmin. Kata dia, ya Rasulullah, hari ini aku akan mukmin. Lalu dia mengucapkan syahadat. Setelah dia ucapkan syahadat hari itu, dia langsung perang. Dia langsung ikut perang. Ternyata gugur di medan perang. Tidak sempat melakukan salat, tidak sempat puasa, tidak sempat bayar zakat, tidak sempat melakukan ibadah apapun dalam Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui orang itu telah syahid, langsung Rasulullah mengatakan dia dalam surga. Maka tauhid itu tonggak pertama kita untuk masuk ke dalam surga dan terbebas dari api neraka. Maka jemaah neraka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Muaz bin Jabal, qala Muaz bin Jabal berkata pada suatu hari, kuntu radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada himar. Pada suatu hari aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Jadi Muaz mau cerita dulu, Rasulullah itu dia pemimpin, dia rasul, dia orang yang paling disegani, tetapi masih membonceng sahabatnya. Jadi ini menunjukkan apa? Sifat Rasulullah itu penuh dengan ketawadhuan, qanaah, tidak ada sedikit pun rasa kamu kok berani-beraninya minta bonceng sama saya, enggak kenal saya ya. Dia kan sifatnya na ba'ul ghairu. Adakah hari ini seseorang yang begitu saja dibonceng oleh seorang pejabat? Tidak. Tidak bisa begitu. Akan dijaga-jaga. Rasulullah tidak. Rasulullah beberapa kali membonceng sahabat-sahabat kecilnya malah. Dia pernah membonceng Ibnu Abbas di belakang kudanya. Dia pernah membonceng Muaz bin Jabal. Biasa bagi Rasulullah. Kemudian setelah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu Mufayyah, di atas keledai Nabi yang diberi nama Mufayyah. Jadi Rasulullah binatangnya diberi nama. Diberi nama. Untanya diberi nama, keledainya diberi nama. Tapi namanya bukanlah nama-nama yang diletakkan pada manusia. Kita hari ini bagus nama binatang kadang-kadang daripada nama kita.
Kita punya, ada orang di barat itu kasih nama anjing, namanya Jackie. Panggilan si Jack. Diberi nama. Unta Nabi pun diberi nama. Keledai Nabi pun diberi nama. Nak kata Muaz bin Jabal, hari itu dia naik keledai Nabi yang diberi nama Ufay. Qala, dan Rasulullah berkata, ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Tahukah engkau wahai Muaz hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Di pertanyaan Rasulullah sebenarnya ingin memancing perhatian, karena gaya mengajar salah satunya yang terbaik adalah bertanya dulu. Itu salah satu cara berdakwah, bertanya lebih dahulu. Jadi makanya ada orang yang dalam ilmu tarbiyah itu kadang-kadang metode mengajar salah satunya bukan langsung Assalamualaikum, langsung mengatakan begini. Kadang-kadang ada yang belum fokus. Maka salah satu cara mengajar adalah bertanya dulu ke anak-anak. Setelah mereka bingung, tidak tahu jawabannya, barulah kita memberikan jawaban. Jadi buat dulu orang bingung. Ada orang hari ini bertanya saja, tidak pernah menjawab. Dia makin umam udah beliau. Jemaah maka Allah, Rasulullah bertanya, wahai Muaz, apakah kau tahu mana hak Allah kepada hamba dan mana hak hamba kepada Allah? Apa jawaban Muaz? Jemaah maka Allah, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, aku tidak tahu. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Ini jawaban penuh dengan adab. Jadi mengembalikan jawaban kepada Allah dan Rasul. Ini juga menjadi salah satu adab orang yang berilmu, yaitu kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Muaz bukan orang bodoh, tapi kalau benar-benar tidak tahu, dia tidak memaksakan untuk memberitahu. Imam Asy-Sya'bi menyebutkan bahawa salah satu daripada setengah tanda kealiman yaitu menjawab tidak tahu. Jadi ciri-ciri orang alim itu setengahnya menjawab tidak tahu. Kalau benar-benar tidak tahu, tidak disebut alim kalau yang dia tidak tahu tapi dia pura-pura tahu. Jadi baik malih seandainya ada orang yang bertanya tentang satu pertanyaan, lalu kita merasa seakan-akan kalau enggak dijawab, seakan-akan kita tidak layak jadi orang alim, tidak layak jadi ulama. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Dan itu tanda kealiman. Karena tidak mungkin kita semuanya tahu. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Kadang-kadang kita hanya tahu satu pembahasan, tidak tahu yang lain. Ada orang faham fikih, Masya Allah, belajar kitab kuning dari yang kecil sampai yang besar. Fikih dia tahu, tapi belum tentu dia tahu setiap dalilnya. Belum tentu dia tahu setiap ayat yang mendukung fikih tersebut. Tapi dia tahu hukumnya, tidak tahu dari mana sumbernya. Ada orang yang tahu mazhab Syafi'i, tapi tidak pernah tahu tentang mazhab yang lain. Ada orang tahu mazhab yang lain, tapi kadang-kadang tidak tahu tentang mazhab Syafi'i. Jadi ilmu kita kadang-kadang terbatas. Ada yang sudah hafal Quran, jangan pura-pura untuk mengetahui segala-galanya. Banyak yang hafal Quran tidak tahu apa yang dihafal. Kita suruh sebutkan mana ayat yang menyebutkan tentang haramnya babi, padahal sudah hafal 30 juz, tapi tidak tahu mana ayat yang mengharamkan babi, mana ayat yang menyuruh tayammum, mana ayat yang menyuruh wudu, mana ayat ini, mana ayat, tidak tahu. Makanya ilmu kita terbatas. Janganlah merasa diri sebagai orang alim, karena orang alim ciri-cirinya selalu merasa tidak alim. Bapak Ibu maka Allah, orang alim itu ciri-cirinya selalu merasa tidak alim. Ini ada yang model kadang-kadang cantoi-cantoi, baru 1 tahun belajar agama, itu seakan-akan alimnya minta ampun, menghina sana, menghina sini. Ada yang tidak cocok dengannya langsung dikafirkan, langsung begini. Masya Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dalam surah Yusuf. Di atas setiap orang yang merasa diri alim, ada yang lebih alim. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan orang yang Allah beri kecerdasan. Kita pintar bicara, kasih ceramah, tapi belum tentu mampu untuk mengetahui setiap ilmu dalam agama. Kita tidak ada apa-apanya dengan pemberian Allah kepada seseorang. Kalau mau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, terlalu jauh. Terlalu jauh. Imam Nawawi, Imam Ramli,
Imam Juwaini, semua murid-murid Syafi'i pintarnya minta ampun. Mereka mensyarah kitab sampai berjilid-jilid banyaknya. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu melebihi kekuatan berfikir dan cerdasnya Imam Syafi'i. Itu baru bertemu orang cerdas dengan orang cerdas. Maka jemaah belaka Allah SWT, Muaz bin Jabal dengan adabnya dia mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nah, kemudian barulah Nabi menjelaskan. Apa kata Rasulullah? Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ketahuilah wahai Muaz, hak Allah di atas hamba. Arti hak Allah di atas hamba yang wajib diterima oleh Allah dari hamba. Apa yang wajib diterima oleh Allah dari seorang hamba? Ay ya'budullaha, yaitu hamba itu wajib menyembah Allah wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak boleh mensyirikkannya sama sekali. Maka wajib bagi kita memberikan hak Allah. Apa? Kita boleh hidup di dunia dengan satu syarat. Kalau mau selamat sampai ke akhirat, satu syarat: sembahlah Allah. Setelah sembah Allah, jangan syirikkan. Karena ada orang yang menyembah Allah lalu mensyirikkannya. Dalam solat dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Tapi kemudian dalam kehidupan dia mulai menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia mulai menyembah Tuhan harta. Dia mulai menyembah Tuhan anak-anaknya. Ada yang mulai menyembah Tuhan yang berupa istrinya. Jadi hidup hanya untuk istri, anak, harta. Makanya Nabi Allah Ibrahim ketika disuruh sembelih Ismail, dia sembelih. Walaupun dia tahu bahawa dia hampir menyembah Ismail. Saking cintanya kepada Ismail, dia berharap adanya Ismail ini, anaknya itu 85 tahun bermohon kepada Allah. Bayangkan bagaimana cinta kepada anak pertamanya yang dia tunggu-tunggu. Tapi begitu datang perintah Allah untuk menyembelih Ismail, dia sembelih. Sebenarnya apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang menyembelih Tuhan selain Allah, yang selama ini dia hampir menggeser Allah dengan cintanya kepada Ismail. Dan Ibrahim berhasil. Ibrahim berhasil menggeser Ismail dari hatinya, walaupun cintanya tetap membara. Dia ambil pisau, dia letakkan di leher. Dia buktikan ke Allah, ya Allah, walaupun cinta lu habis ke anaknya, tapi aku tidak akan mengkhianatimu ya Allah. Cintaku tetap lebih besar kepadamu, penyembahanku tetap lebih hebat kepadamu. Dia sembelih. Karena saking hebatnya sembelihannya, Allah ganti sembelihannya. Makanya orang kalau sudah benar-benar milik Allah, kalau harus dikorbankan sesuatu di dunia, dia korbankan pekerjaannya. Dia kerja di lembaga haram, dia takut ke Allah, maka Allah suruh sembelih. Sembelih kantormu. Itu maksudnya kira-kira. Kita tidak lagi disuruh sembelih anak, tapi disuruh sembelih kantor. Pilih kantor tempat kerja haram atau pilih saya. Ada orang yang hari ini tidak berani sembelih kantornya. Gebegah lagi cinta ke Allah, cinta ke Allah. Tapi kemudian tetap dia melawan Allah. Berarti menunjukkan belum tauhid yang sebenarnya. Dia belum percaya kepada Allah sebenarnya. Makanya Allah hanya minta satu permintaan kepada kita. Hak Allah yang wajib kita tunaikan adalah sembah Allah dan jangan syirikkan dengan apapun. Dengan apapun. Nah, ini yang Rasulullah katakan. Nah, kemudian sedikit lagi ditanya oleh Rasulullah, diberikan keterangan oleh Rasulullah, wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Kalau hamba sudah menunaikan hak Allah, tidak mensyirikkan Allah, maka Allah pun akan menunaikan haknya kepada hamba. Jadi Allah minta, jangan syirikkan aku. Ini banyak dalam ayat-ayat, banyak sekali tentang jangan syirikkan aku, banyak sekali. Kemudian apa yang wajib bagi Allah kalau hamba sudah tidak mensyirikkannya? Wajib bagi Allah memberikan kepada hamba hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu alla yu'azziba, Allah tidak akan mengazab hamba tersebut. Wala alladhi la yusyriku bihi syai'an, yang tidak mensyirikkan Allah dengan apapun, Allah tidak akan azab. Jadi ini kalimat ini yang menjadi inti bahawa ternyata kalau mau selamat dari azab neraka,
jangan sampai syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah melakukan Allah, setelah kalimat itu Muaz bin Jabal terperanjat. Ternyata begitu mudahnya selamat dari api neraka, begitu bayangannya. Makanya Muaz bin Jabal langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah aku mengabarkan berita gembira ini kepada semua orang?" Ini bukan berita gembira. Kita hari ini bertuhankan Allah, berarti Allah wajib membebaskan kita dari api neraka. Ini berita gembira, Masya Allah. Apalagi untuk kita yang tidak tahu apa-apa dari dulu dalam alam rahim, Allah pilihkan rahim muslimah untuk kita. Begitu keluar langsung diazankan. Coba kalau seandainya ayah kita berkahwin dengan orang-orang di luar agama Islam, belum tentu kita dapat hidayah ini. Allah sayang kepada kita, Allah pilih kita lahir dalam rahim muslimah, dipilihkan di tempat yang keadaan lingkungannya Islam, dilahirkan di Aceh, dilahirkan di Indonesia, tidak dilahirkan di Israel. Kita hari ini bertauhidkan Allah. Ini berita gembira bahwa insya Allah kita akan terbebas dari api neraka karena kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Muaz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, boleh ku kabarkan kepada semua sahabat tentang berita gembira ini?" Apa jawaban Rasulullah, jemaah mereka Allah? Rasulullah berkata, "Qala la tubashshiruhu fayattakilu." Muaz, jangan kabarkan berita ini kepada semua orang. Jangan kasih tahu kepada semua sahabat, jangan kasih tahu kepada orang lain. Rasulullah melarang memberitahu itu. Kenapa? Fayattakilu. Nanti kalau mereka tahu, mereka akan malas beribadah. Jadi Rasulullah sudah kasih tahu bahwa ini berita ini jangan bocorkan. Karena kalau bocor, orang akan mengatakan kita sudah tauhid ke Allah, kasih kita akan selamat, nggak perlu salat lagi, kita nggak perlu lagi berjamaah, kita tidak perlu lagi sedekah. Asal sudah tauhid ke Allah, sudah bebas insya-Allah. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah, kesalahfahaman yang diambil oleh sebahagian orang. Timbul pertanyaan, kenapa kemudian hadis ini muncul? Padahal sudah disuruh oleh Rasulullah, jaga rahasia ini. Jangan sampai umatku malas beribadah gara-gara tahu bahwa hanya dengan tauhid dia bisa lepas dari neraka. Lalu kemudian, kenapa bocor hari ini? Saya sudah kasih tahu bapak-bapak. Disinilah dalam riwayat Muslim yang lain, ini riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim itu ditambahkan kalimat bahwa Muaz bin Jabal kemudian membocorkan rahasia ini sebelum meninggalnya. Jadi betul-betul dijaga oleh Muaz sampai mau meninggal. Ketika meninggal baru dibocorkan. Kenapa dia bocorkan? Karena dia takut dia termasuk golongan orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi sebenarnya dia tidak berbohong ke Nabi. Selama Nabi hidup dia tidak bocorkan. Jadi tidak ada yang tahu pada waktu itu bahwa begitu kuatnya kalimah la ilaha illallah yang akan membela kita di akhirat. Tapi kemudian baru Muaz memberitahu setelah wafatnya Nabi dan dia hampir wafat, tanda-tanda dia akan lemas, sudah akan meninggal, baru dia kasih tahu. Jadi hadis ini muncul di ujung kehidupan Muaz bin Jabal. Kenapa Muaz membocorkannya? Karena dia takut bahwa dia menyembunyikan ilmu yang paling hebat dari Rasulullah. Maka jemaah belaka Allah, selama kita benar-benar bertuhankan Allah, walaupun kita akan masuk ke neraka, nah kita nanti bertanya lagi, kenapa bisa masuk lagi ke neraka? Kita sudah tauhid, kenapa bisa masuk neraka? Ini gara-gara di balik tauhid kita, kita melawan. Kita sudah tauhid, tapi kita lawan. Sama seperti anak tadi, dia akui itu bapaknya, tapi badan, tunggang. Dia akui, engkau anakku? Ya, anaknya. Tapi badan, melakukan maksiat. Maksiat itu yang memasukkan dia ke dalam neraka. Tauhid sudah, ini semuanya orang-orang hari ini insya-Allah yang muslim mentauhidkan Allah. Tapi kemudian di mana yang menyebabkan dia masuk ke neraka? Karena maksiatnya. Berarti kehidupan yang badan ini, kehidupan yang keras kepala. Cuma jaminan yang masih bertuhankan Allah
bernabikan Muhammad sebatat-batatnya, hebat sekali dia melakukan maksiat tapi Tuhannya tetap Allah, ada kemungkinan dia diangkat dari neraka Allah selama dia menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak hadis yang menyebutkan semua orang yang mukmin percaya pada Allah dan Nabi sudah lemah mendapatkan siksa neraka, nanti diangkat dari neraka Allah. Diangkat dari neraka Allah. Di sinilah kadang-kadang perlu berbahasa dengan baik ketika menyampaikan ini. Karena ada orang yang salah faham, mengira, oh kalau begitu kita ujungnya surga juga. Sampai hari ini dia tidak mau salat. Kenapa? Karena dia merasa alah di neraka sebentar, nanti kan diangkat juga ke surga. Ini perlu kasih tahu ke orang seperti ini, bagaimana siksa neraka itu bagaimana. Kita kalau dikurung di kamar mandi, air ada, dikurung saja, nggak jangan keluar-keluar. 3 hari 3 malam dikurung nggak disiksa, itu pun sudah stres kita di kamar mandi. Apalagi kalau disiksa. Maka perlu memberitahu, jangan meremehkan maksiat. Kita memang sudah kenal Allah, tapi jangan remehkan maksiat. Satu hari kita divonis dalam neraka Allah seperti 1000 tahun yang engkau hidup di dunia. Dan jangan tanya tentang sistem penyiksaannya, jangan ditanya dahsyatnya, sakitnya, azabun alim. Alim kata Allah. Itu kalau sudah dipakai kalimat alim, tidak ada siksa yang melebihi siksa Allah. Kita di dunia boleh disiksa berhari-hari, Pak, diikat, ditumbuk tiap hari, dicabut gigi. Saya membaca siksa waktu kejadian-kejadian tertentu, itu Masya Allah. Ada yang dipukulkan papan, yang sudah ditancapkan paku di papan tersebut, dipukul di badan, lalu diangkat papan tersebut, jadi mekuak dia, mekuak. Saya tanya apa mekuak? Sudah ditancap dengan paku, kemudian diangkat begini, terangkat isi dagingnya, dipukul giginya, dicabut kukunya, siksa. Na'udzubillah, berat sekali, tapi berakhir ketika sudah pingsan, berakhir. Saya tanya kepada ahli medis, kulit ini kalau dipukul berkali-kali lebam, itu tidak terasa lagi siksanya. Makanya kulit kalau sudah hitam dipukul berkali-kali, hanya sakit. Tapi siksa Allah berkelanjutan. Ketika merasakan hampir mati, Allah hidupkan lagi. Liyazukul azab, biar engkau merasakan dahsyatnya siksa. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali menyentuh neraka Allah. Iringi tauhid dengan ibadah, dengan amal yang saleh. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya, dan Allah hindarkan kita sejauh-jauhnya dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.